1,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal, kita akan mengangkat topik ini terkait dengan melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Nah, berarti ini berkaitan dengan judi online ya sahabat budaya. Melalui Zoom kami sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Dai Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustaz Jumardi Al-Mahadi SHMH. Iya, udah kalau begitu sahabat budaya kita langsung saja menyapa beliau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, baik Ustaz, kali ini kita akan membahas terkait dengan melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Ya Pak Ustaz ya. Baik Pak Ustaz, kita langsung saja nih dengan sesuai tema kita hari ini, bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia memandang sehubungan antara apresiasi budaya lokal dengan pembentukan moral masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Iya, Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Iya, nampaknya ini komunikasi kita ada kendala. Kita berusaha lagi, operator saya akan berusaha lagi untuk menghubungi Ustaz. Ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Iya, rekan operator saya Eka terus menghubungi narasumber kita Ustaz Jumardi Al-Mahadi SHMH. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, dan kita juga akan terus menerima juga atensi para pendengar kita di 0811 400 9250 yang ingin bertanya atau penasaran terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kita masih menantikan rekan operator saya Eka terus menghubungi untuk narasumber kita. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. Baik, kita masih bersama di program acara yaitu Apresiasi Budaya Lokal, dan tentunya malam hari ini rekan operator saya Eka sudah berusaha menghubungi narasumber kita Ustaz Jumardi Al-Mahadi SHMH. Iya, Ustaz gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya jaringan yang kurang mendukung ya Ustaz ya, tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga saja jaringan bisa bersahabat sama kita ya Ustaz ya. Amin insyaallah. Oke, baik Ustaz, kita langsung saja nih ya, sesuai tema kita hari ini, bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia memandang hubungan antara apresiasi budaya lokal dengan pembentukan moral masyarakat, khususnya generasi muda saat ini Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RRI Pro,
yang kami hormati dimanapun berada. Jadi alhamdulillah, wasyukurillah ma'bad, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, adapun tema apresiasi budaya lokal kita adalah melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Ya, jadi di sini ada dua hal pokok. Yang pertama adalah budaya positif dan yang kedua adalah budaya judi online. Baik, ketika kita berkaca kepada arti dari kata budaya dan positif, begitupun dengan judi online. Jadi budaya itu adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan positif adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan dampak keuntungan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sedangkan judi online itu adalah uang, mempertaruhkan uang dengan konsep atau bergantung kepada untung-untungan atau nasib atau unsur yang ada ketidakpastiannya. Maka dari itu ini dua hal yang bertolak belakang, ada budaya positif dan ada budaya judi online. Bahkan dalam Islam sendiri itu terkait dengan judi ya. Allah pernah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi dari ayat itu kita bisa mengambil satu hikmah, satu poin bahwa salah satu hal yang dilarang di dalam agama kita adalah perbuatan judi. Terutama dalam hal yang berkembang saat ini adalah judi online. Maka dari itu, judi online adalah budaya yang tidak mengandung atau tidak mengarah kepada positif, tetapi salah satu budaya yang positif banyak hal yang lain, seperti budaya saling menghargai, budaya sipakainga dalam bahasa Bugis, budaya saling menghormati, sipakalebih, dan budaya yang lain yang menghargai satu sama lain. Ya, jadi mungkin hanya itu dulu pengantar Iya. terkait dengan hal ini. Dengan pembahasan kita ini terkait dengan memandang hubungan antara apresiasi budaya lokal dengan pembentukan moral masyarakat. Tentunya khususnya untuk generasi muda. Baik, Ustaz, kita lanjut lagi nih Ustaz ya. Di Nusantara, budaya lokal kita kaya akan nilai gotong royong, kerja keras, dan kejujuran. Namun saat ini marak fenomena judi online. Mengapa judi online ini bisa merusak tatanan budaya positif yang sudah kita bangun sejak lama ini, Ustaz? Betul. Baik, itu salah satu poin yang menarik ya. Iya. Karena mengapa judi online ini menjadi marak di saat ini? Karena memang salah satu faktor dalam sebuah penelitian itu mengatakan bahwa orang lagi kesusahan untuk mencari lapangan pekerjaan misalnya, orang lagi kesusahan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dan ada satu cara yang mungkin terbilang cepat dapat uang meskipun itu adalah mengundi nasib, yaitu judi online. Jadi itu salah satu mungkin faktor yang menjadi penyebab orang keseringan, orang kehilangan akal sehatnya lah untuk melakukan hal-hal yang tidak berbau positif.
Maka dari itu judi online itu adalah salah satu budaya yang tidak baik. Bahkan itu bisa mempertaruhkan atau menghilangkan jiwa-jiwa akal sehat yang dimana ketika sudah kecanduan maka itu bisa merusak diri sendiri, merusak Mm-mm. keluarga, dan tentunya juga merusak bangsa kita. Mm-mm. Baik, Ustaz, mendalami dampak judi online dari sudut pandang agama, pemuda, dan tradisi. Nah, secara psikologis dan sosial, judi online seringkali menawarkan jalan pintas, Ustaz, menuju kekayaan secara instan. Bagaimana ajaran agama dan nilai budaya lokal kita mengedukasi masyarakat tentang bahaya mentalitas jalan pintas ini? Baik, itu poin yang menarik juga Iya. karena untuk memberantas judi online ini itu butuh kekompakan dari Forkopimda, dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Salah satu mungkin hal yang penting pemerintah daerah lakukan untuk memberantas judi online ini adalah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Iya. Digital dan Informasi untuk memblokir situs-situs judi online itu. Iya. Karena semakin maraknya situs itu, maka semakin mudah akses yang dapat di- diterima ataupun ditelusuri oleh warga masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah peran mubalik, peran kaum muda, peran tokoh agama Mm-mm. adalah mensosialisasikan sebagai bahan ceramahnya di tempat-tempat tertentu tentang bahaya judi online. Mm-mm. Karena ini bisa menyasar kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang dewasa, dan bahkan kepada orang tua. Mm-mm. Karena bisa jadi hanya awalnya sebagai iseng, Iya. hanya bermodalkan 10.000, bermodalkan yang nominalnya rendah, Iya. tetapi ketika sudah kecanduan maka itu akan berdampak negatif, berdampak tidak baik untuk kedepannya. Mm-mm. Maka memang harus ada kekompakan, Iya. kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dan bahkan harusnya organisasi-organisasi pemuda di Kota Makassar itu kan banyak ya, misalnya KNPI, Iya. misalnya GAMKI, HMI, PMI itu Mm-mm. harusnya membantu pemerintah untuk menggalakkan supaya judi online ini itu tidak dipengaruhi, tidak Iya. terpengaruh oleh masyarakat dengan kampanye-kampanye digital yang baik. Mungkin itu. Iya. Oke, Ustaz, sebagai wadah para dai muda yang dekat dengan milenial dan Gen Z, pola atau modus judi online seperti apa yang paling sering menjerat anak-anak muda saat ini berdasarkan temuan Ustaz atau Ustazah di lapangan? Baik, menarik pertanyaannya karena Iya. itu banyak memang jenis judi online ya. Iya. Pertama itu ada judi online kasino. Nah, Mm-mm. itu yang main kartu biasanya di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, ada judi online slot. Nah, ini Mm-mm. yang biasanya banyak digemari oleh anak-anak muda karena banyak sekali aplikasi yang tersedia di Play Store, di HP masing-masing, dan Iya. ini yang paling banyak peminatnya bagi generasi Gen Z maupun generasi muda karena itu kan sistemnya mungkin tidak pakai modal yang banyak Iya. misalnya. Kemudian ada poker, kemudian ada juga togel. Mm-mm. Togel itu menebak-nebak angka ya, kombinasi angka untuk mendapatkan hadiah. Kemudian ada juga taruhan misalnya balapan, Mm-mm. ada juga taruhan bola. Nah, Iya. taruhan bola. Untuk saat ini generasi Gen Z lebih cenderung untuk mengakses yang namanya judi online jenis slot Iya. atau slot online. Karena itu mudah kita lakukan dimanapun asalkan ada alat komunikasi kita yang canggih Mm-mm. seperti handphone, seperti laptop, seperti tab dan sebagainya, maka aplikasi itu ketika dibuka maka itu mudah untuk kita akses. Karena itu tadi kemudahan mengakses itu yang membuat kita mudah terjerumus untuk hal itu. Mm-mm.
Oke, seperti itu ya Ustaz ya. Oke Ustaz, banyak kasus menunjukkan judi online tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan keharmonisan keluarga dan hubungan bermasyarakat. Bagaimana kearifan lokal kita bisa menjadi benteng awal pencegahannya, Ustaz? Baik, peran budaya lokal kita untuk mencegah judi online itu pertama adalah memperketat lagi pengawasan orang tua terhadap anak. Mm-mm. Karena itu kan biasanya dimulai dari di rumah. Iya. Hal-hal yang kecil mungkin karena kalau tokoh masyarakat di sebuah daerah, sebuah lingkungan, bisa jadi sosialisasinya tentang bahaya judi online itu bagus. Mm-mm. Bisa jadi kampanye tentang judi online bahwa itu berbahaya itu bagus. Iya. Tetapi mungkin hanya didengar di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Mm-mm. Jadi peran budaya lokal yang paling penting di sini adalah bagaimana orang tua kalau bisa seyogyanya memeriksa HP dari anak-anaknya, Iya. apakah ada aplikasi judi online, apakah ada situs judi online, dan sebagainya. Mm-mm. Tetapi sebelum hal itu, orang tua harus mengetahui terlebih dahulu aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh anak-anak kita, dan itu termasuk aplikasi yang menjerumus kepada judi online. Mm-mm. Yang kedua, selain peran orang tua adalah peran dari guru, peran dari pembina ketika anak itu di sekolah, ketika anak itu di sebuah pondok, di sebuah pesantren. Mm-mm. Karena ada banyak juga anak-anak yang misalnya sekolah pagi dari pagi sampai siang, ada juga sekolahnya mungkin di pesantren, jadi komunikasi dengan orang tua untuk memberikan informasi terkait dengan bahaya judi online itu terbatas. Iya. Maka selain peran orang tua, itu juga peran guru, Iya. peran dosen untuk mahasiswa untuk mengkampanyekan bahaya judi online. Hmm. Oke, Ustaz. Kalau kita membahas aksi nyata dan alternatif kegiatan positif nih, Ustaz. Budaya lokal seperti seni, olahraga tradisional, hingga kegiatan keagamaan berbasis komunitas dulu sangat efektif merekatkan pemuda. Bagaimana kita bisa mengemas kembali ini budaya positif agar tetap menarik bagi anak muda dibanding godaan judi online di gawai mereka, Ustaz? Ya, betul. Dulu banyak sekali komunitas-komunitas seni, komunitas futsal, komunitas olahraga, komunitas hijrah dan sebagainya. Mm-mm. Itu mungkin bisa jadi dalam 2 tahun 3 terakhir ini itu berkurang lagi orang yang mau gabung di komunitas itu Mm-mm. karena sudah terjerumus misalnya dengan judi online. Mm-mm. Cara yang harus dilakukan ya bagi komunitas-komunitas seni, musik, komunitas olahraga, komunitas agama, pemuda untuk merekatkan kembali hubungan yang baik itu agar Mm-mm. tercipta lagi hubungan yang positif, budaya yang baik yang dilakukan di masyarakat. Maka itu harus memang dengan cara yang mengawasinya itu harus totalitas. Iya. Karena ada teman biasanya ketika memiliki teman, Iya. ketika sudah diberitahu bahwa aplikasi ini baik, dapat memberikan uang yang banyak, Mm-mm. itu kan biasa jadi terpengaruh dari situ. Iya. Tetapi kalau ada orang yang memang betul-betul mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat awam Mm-mm. ataupun pemuda terutama kepada temannya bahwa itu berbahaya, itu kan sudah diatur misalnya di slot itu kan sudah diatur siapa pemenangnya. Mungkin hari ini engkau menang, besok kalah, begitu seterusnya. Jadi sama halnya ini kita diperbudak saya dengan
secara online. Iya. Maka hal yang paling penting memang dilakukan oleh kaum atau komunitas seni, musik, olahraga, dan komunitas hijrah itu adalah mengawasi secara totalitas. Kalau perlu periksa juga HP-nya temannya Iya. ketika ketemu. Siapa tahu di situ ada aplikasi yang disembunyikan. Mungkin dia tidak maini ketika kita sedang bersama, tetapi Mm-mm. bisa jadi dia maini ketika misalnya pulang di rumah, di kamar dia kunci dan memaini sampai subuh bahkan. Itu kan menjadi budaya yang tidak baik, menjadi hal yang negatif bagi dirinya, apalagi kalau masih umur 7 tahun ke bawah, Iya. itu kan berbahaya sekali untuk masa depannya. Iya. Betul. Baik. Ustaz, judi online masuk lewat ruang digital HP. Bagaimana strategi dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia memanfaatkan media digital untuk mengcounter narasi promosi judi online tersebut? Betul, karena ini zaman sudah serba online, Iya. maka judi juga ada online-nya. Mm-mm. Dulu mungkin kita hanya melihat atau mendengar orang melakukan judi itu berbasis offline atau harus ketemu misalnya main kartu dan memakai uang. Iya. Tapi sekarang kan sudah berkembang dan itu banyak orang yang menggunakan judi online itu sebagai alternatif untuk mendapatkan uang. Mm-mm. Tantangan bagi kami generasi muda khususnya bagi mubalik atau ustaz untuk mengkanter Iya. judi online ini adalah selain kita mengkampanyekan kepada halayak ramai di medsos, kita memang harus betul-betul melakukan kerjasama dengan semua pihak, Iya. pihak pemerintah dan pihak orang tua dan guru. Mm-mm. Karena ketika ketiga unsur ini sudah bekerja sama, Mm-mm. maka waktu untuk main judi online itu pasti akan berkurang. Iya. Pasti akan berkurang karena diawasi secara totalitas dari pemerintah, orang tua, dan guru di sekolah. Tetapi hal yang paling penting kita lakukan sebenarnya juga adalah memberikan informasi atau berkomunikasi dengan Kementerian Informasi Digital dan Informasi di pusat itu bahwa harus memblokir, harus membatasi, bahkan harus menghilangkan aplikasi atau situs judi online itu. Karena biar kita tanya sebaik-baiknya di media sosial ataupun secara ketemu, Mm-mm. tetapi ketika membuka HP-nya itu kan ada biasa iklan-iklan Iya. yang mungkin Betul. itu misalnya tidak muncul di pikiran kita, tetapi ada di dalam HP kita, maka Mm-mm. bisa jadi kita klik satu dua kali mungkin hilang, tetapi setiap hari muncul, maka rasa penasaran bagi orang itu ada. Mm-mm. Ketika rasa penasaran itu ada, iklan apa ini, dan dia ini itu baik mungkin bagi dirinya, maka dari situ pasti juga sudah akan dimainkan setiap saat atau sering. Makanya pemerintah melalui Komdigi ini harus memblokir atau menghilangkan situs-situs judi online itu. Karena di Mm-mm. situ yang paling fundamental Iya. untuk memberantas judi online. Mm-mm. Oke, itu aja Ustaz. Baik, Ustaz, bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara tokoh agama atau dai muda, tokoh adat budaya, dan pemerintah setempat untuk memberantas sarang judi online di lingkungan masyarakat, Ustaz? Ya, kalau kolaborasinya itu harus memang ada MOU. Iya. MOU di situ bertanda tangan Forkopimda atau masyarakat atau agama bahwa itu berbahaya. Iya. Karena kalau kita hanya ketemu secara lisan, sampaikan secara lisan, maka bisa jadi itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mm-mm. Selain ada MOU antara Forkopimda atau masyarakat dan tokoh agama,
bagi orang yang melakukan judi online, Mm-mm. memang harus ada undang-undang khususnya Mm-mm. yang terperinci dan tidak membatasi umur. Iya. Asal ada orang yang melakukan judi online, maka harus diberikan efek jerah. Misalnya apakah di penjara, apakah disanksi atau apa dan sebagainya. Karena kalau tidak seperti itu, maka itu tidak akan berefek. Karena kalau hanya teguran, ya itu hanya secara lisan. Tetapi kalau ada secara sanksi secara psikologis ya, Mm-mm. misalnya di penjara dan sebagainya, dan setelah mau keluar dari penjara memang harus ada perjanjian. Ketika misalnya mau keluar dari penjara karena sudah menjalani hukumannya, maka Iya. harus ada perjanjian bahwa ketika melakukan lagi maka itu akan disanksi 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Itu Mm-mm. secara undang-undang atau secara aturan publik. Tetapi kalau dalam Islam sebenarnya, jangankan judi online. Iya. Kalau kita mau terapkan hukum Islam itu, maka bisa kita kategorikan judi online itu sebagai tindak perbuatan yang sama sanksinya dengan orang yang berzina kalau dalam Islam, atau setidaknya mencuri lah, itu potong Mm-mm. tangan. Itu kan itu salah satu memang hukuman yang paling ditakuti orang. Iya. Tetapi karena negara kita negara hukum, maka Mm-mm. otomatis aturan itu kita harus buat di dalam sebuah konsep undang-undang. Kalau tidak undang-undang, setidaknya peraturan pemerintah. Kalau tidak peraturan pemerintah, setidaknya ada peraturan wali kota terkait dengan sanksi judi online itu. Iya. Oke. Iya. Baik, Ustaz, bagaimana cara merangkul atau menasehati anggota keluarga atau teman dekat tak yang sudah terlanjur kecanduan judi online tanpa membuat mereka tersinggung atau makin menjauh, Ustaz? Betul. Kalau dalam Islam itu, kalau Iya. ada orang yang melakukan kesalahan, maka salah satu caranya untuk diingatkan adalah atau ditegur adalah yang pertama kita lakukan pertemuan dulu dengan orang tersebut, orang yang melakukan perbuatan jahat lah. Kemudian kita nasihati, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kita buat semacam perjanjian Mm-mm. bahwa ketika engkau melakukan ini, maka misalnya pertemanan kita putus, atau misalnya pertemanan kita itu tidak akan ada lagi, misalnya itu kan hal-hal yang mungkin dia berpikir sanksinya itu ada dan itu bisa dihindari. Iya. Kemudian cara yang ketiga adalah memang harus secara totalitas pengawasannya. Iya. Jangan pengawasan yang setengah-setengah saja. Mm-mm. Karena ketika orang sudah kecanduan, maka sulit untuk diberitahu secara lisan. Iya. Apalagi kalau kita hanya beritahu lewat telepon, lewat WA misalnya, itu Iya. sudah tidak berefek. Mm-mm. Maka salah satu caranya untuk merangkul memang adalah selalu rutin melakukan pengawasan totalitas. Kalau perlu kita ajak ketemu mungkin tiap hari ataupun kita buatkan satu kegiatan Iya. yang bisa menghilangkan pikirannya terkait dengan judi online. Iya. Karena kalau ada orang yang melakukan judi online karena ada waktu-waktu isengnya, bisa jadi karena pada saat itu tidak ada kerjaan yang mau dilakukan, tidak ada tugas-tugas yang lain misalnya. Iya. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan positif yang lain, itu kan pemikiran tentang judi online-nya itu bisa berkurang. Iya. Kalau terkait dengan cara merangkul itu. Kemudian yang terakhir mungkin cara merangkul itu adalah memang kita harus kasih sanksi secara agama kalau memang sudah meningkat tajam itu perbuatan judi online-nya. Karena kalau sanksi negara, sanksi hukum undang-undang tidak lagi diberikan, maka mungkin yang terakhir, jalan terakhir ya, ya mungkin sanksi secara agama Islam, dan itu selain potong tangan ya paling sanksi yang paling
ringannya mungkin dicambuk kalau dalam Islam. Tetapi karena kita negara hukum, maka otomatis yang pertama kita harus lakukan adalah menaati undang-undang atau aturan terkait dengan sanksi bagi pelaku judi online. Oke, baik Ustaz, sebagai closing statementnya apa yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan pembahasan kita untuk malam hari ini? Silakan. Baik, closing statementnya adalah menurut sebuah data Piala Dunia kemarin, Iya. ada 77 triliun uang judi online untuk bola. Itu Wow. yang terbesar selama penyelenggaraan Piala Dunia. Hmm. Dan itu kan memang disediakan di situsnya secara gamblang. Mm-mm. Secara gamblang ada situsnya dan orang pasti bebas mengakses. Kalau orang dibatasi lagi mengakses, orang biasa mendownload lagi dengan cara VPN. VPN itu diblokir sama pemerintah itu situs, tetapi kita mendownload pakai VPN dan kita memasuk situs itu tidak dengan melalui HP kita, tetapi ada aplikasi dan aplikasi itu bersambung dengan negara luar. Nah, itu lagi cara-caranya orang sekarang. Kemudian yang kedua, bahwa saya kira di agama manapun, kalau terkait dengan judi, maka itu semua tidak baik. Artinya itu budaya yang tidak baik kalau terkait dengan judi. Apalagi kalau dalam agama kita, agama Iya. Islam. Agama Islam kan sudah memberikan pesan-pesan baik dari ayat maupun dari hadis Nabi terkait dengan judi online itu. Makanya itu harus kita hindari. Yang ketiga, banyak budaya positif yang bisa kita lakukan supaya budaya judi online ini itu tidak tergiur oleh masyarakat kita. Misalnya budaya seni ya, itu kan sudah banyak orang yang bergelut di situ. Iya. Artinya meningkatkan kembali pengetahuan seninya orang, karena bisa jadi ada orang yang jiwanya jiwa seni, ada orang jiwanya jiwa musik, ada juga orang jiwanya jiwa olahraga. Mm-mm. Itu kita harus meningkatkan kembali cara-cara itu, cara budaya yang itu kita kemas dengan baik supaya orang itu tertarik untuk melakukan budaya positif. Mm-mm. Tidak lagi tertarik untuk melakukan yang namanya judi online. Karena ini dampaknya berbahaya sekali. Iya. Ya. Jadi dampak negatifnya tadi sudah banyak disampaikan. Kalau dampak ekonomi ya pasti kita akan kehilangan uang. Kalau sudah hilang uang biasa kita minjam. Ketika sudah minjam tidak bisa kita bayar maka akan minjam gali lubang tutup lubang, maka akhirnya itu ekonomi kita akan berkurang. Kemudian dampak psikologis ini yang paling penting karena tidak terlihat secara kasat mata. Itu menimbulkan kecanduan atau adiksi. Kalau kecanduan maka itu sulit untuk kita tegur. Maka salah satu cara untuk afirmasi bahwa orang itu belum kecanduan, ya kita harus memang mencegah dari awal. Kemudian dampak positif bagi judi online bagi orang yang melakukan. Karena ada pelaku judi online pernah saya dapat, dia memberikan pernyataan bahwa judi online itu ada positifnya menurut dia. Mm-mm. Pertama bahwa memperoleh uang dalam waktu singkat, yang kedua itu semacam hiburan. Yang ketiga, kemudahan akses melalui internet. Itu bagi dia. Tetapi eh, kalau kita kaitkan dengan agama, Mm-mm. maka Al-Quran pun mengakui bahwa orang mungkin melihat sebagai manfaat dari perbuatan judi online itu, dari perjanjian itu, tetapi Islam menegaskan bahwa dosanya atau mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari itu walaupun ada keuntungan, ada kesenangan,
yang mungkin dirasakan sebagai orang dalam jangka yang pendek, tetapi penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa dampak negatif judi online itu lebih besar daripada apa yang kita kira selama ini. Mm. Baik, itu aja Ustaz. Iya, baik Ustaz, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, ya, Pak Ustaz. Iya, baik, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Ustaz. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.